Shalom. Puji Tuhan, mari kita membuka kembali Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat yang pertama. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-6. Sore nanti kita akan bahas ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Pemazmur dan di sini adalah Daud berkata, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Bahwa ketika Daud menjadikan Tuhan terang dan keselamatannya, dikatakan kepada siapakah aku harus takut? Atau dengan bahasa sederhananya, Daud tidak takut kepada siapapun. Karena Tuhan menerangi, Tuhan adalah terang. Banyak orang itu takut ketika ada dalam kegelapan. Arahnya yang akan dituju tidak tahu secara pasti. Meraba-raba, penuh keraguan ketika kita ada dalam kegelapan. Ketika kita ada dalam kegelapan, kita rawan sekali untuk diserang oleh orang-orang yang berniat jahat. Ya, kita pernah mengalami bagaimana di Madura mati lampu 2 bulan, kalau tidak salah ya, rencananya 3 bulan tapi ternyata hanya 2 bulan. Dan di sana banyak sekali kejahatan. Sudah ditingkatkan siskamling, tetap saja banyak pencurian terjadi. Itulah ketika kita dalam kegelapan. Bayangkan ketika kita berusaha dan kemudian kita tidak tahu ini usaha kita ini mau dibawa ke arah mana. Apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Bayangkan anak-anak kita yang kita tidak tahu kemana arah yang akan kita bawa untuk anak-anak kita. Maka kita dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi Daud berkata, Tuhanlah terangku. Kalau sudah terang berarti tidak ada rahasia lagi. Semuanya diterangi. Sehingga Daud katakan, aku tidak takut. Kenapa? Sudah jelas kok. Menghadapi kematian, para ateis yang awal-awalnya gagah dengan pernyataannya, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada penghukuman. Tetapi ketika mata rohani mereka terbuka menjelang ajal, ya, menjelang ajal, orang yang akan mati itu pasti mata rohaninya mulai terbuka. Oleh karena itu jangan terlambat mata rohani kita terbuka. Ya, jangan terlambat. Ketika mereka melihat kenyataan di alam roh, mereka kaget. Sehingga banyak yang mengaku, aku melakukan kesalahan besar. Celakalah aku, selalu seperti itu. Kalau Anda baca riwayat-riwayat para ateis itu, Anda akan membaca pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka melangkah dalam kegelapan. Dan ketika mereka tahu kenyataannya, mereka sudah terlambat. Nah, demikian pula kita. Ketika kita hidup dalam kegelapan, bayangkan kita dipenuhi dengan ketakutan. Firman Tuhan adalah terang, pelita bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Bukankah ini membuat kita aman? Kita tidak takut menghadapi virus segala macam. Ya, kita tetap tenang. Dan
Ini pun adalah modal yang sangat luar biasa. Anda melihat film-film yang disiarkan di YouTube, bagaimana orang ketika ditipu dengan suara seperti tembakan, dor, kemudian ditempel ya dengan yang model darah di tubuhnya. Oh, kamu kena tembak, dan orang itu seperti berkelojotan seperti kena tembak sungguhan. Karena pikirannya berkata dia kena tembak. Kemudian setelah dilepas, ternyata enggak. Ya. Padahal dia kejang-kejang seperti orang kena tembak sungguhan. Nah, artinya bahwa ketika kita tidak mempunyai dasar kebenaran, kita bisa kacau. Kalau kita memasuki alam sekitar kita yang penuh dengan virus penyakit, maka kita akan merasa diri kita sakit. Coba lihat waktu virus corona, sedikit aja merasa badan tidak enak, keluar sedikit, masuk rumah mau mandi lagi. Yang hilang panunya, bukan penyakitnya, bukan perasaan sakitnya. Kenapa? Karena kita mendengarkan apa yang di sekeliling kita, yang adalah kegelapan. Sedangkan firman Tuhan adalah terang, pelita bagi kaki kita. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah penyembuh kita. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Itu adalah terang. Sehingga ketika kita memiliki terang ini, kita mempercayai terang ini, maka kita tidak akan takut dengan virus penyakit atau penyakit apapun juga. Ketika ekonomi semakin tidak menentu, bukankah kita akan takut? Ini adalah kegelapan. Kitab Yesaya berkata, bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman menguasai bumi. Kita dipenuhi dengan kegelapan. Sehingga kita butuh Tuhan yang adalah terang. Kita butuh firman yang adalah pelita. Ekonomi mau dibawa ke mana? Semua barang-barang dikatakan Amerika menetapkan Indonesia dinaikkan pajaknya 31%. Lalu mau dinaikkan berapa lagi? Sedangkan gaji tidak naik-naik. Ya kan? Sehingga ada istilah sekarang dalam keputusasaan. Mereka berkata, tidak usah demo. Tidak usah minta kenaikan gaji. Punya kerja aja bersyukur sekarang. Semuanya hidup dalam kegelapan. Bagaimana dengan bencana-bencana? Amerika kena banjir bandang yang luar biasa. Amerika yang katanya pengairannya kan semuanya sudah diatur sedemikian rapi. Bukankah bumi dipenuhi kegelapan? Bayangkan. Alkitab berkata di akhir zaman banyak orang akan mati karena ketakutan. Kenapa takut? Karena tidak menjadikan Tuhan sebagai terang. Banyak orang mati karena ketakutan. Belum kena penyakit jantung sudah merasa jantungnya tidak beres. Takut terus sehingga mati. Ya. Belum kena virus corona sudah merasa badan meriang, panas. Ya. Nafas sesak. Kemudian mencap dirinya kena corona. Mati padahal tidak kena corona. Bayangkan orang-orang yang selalu berpikir, besok makan apa ya, besok makan apa ya, besok makan apa. Padahal hari ini sudah makan dan tersedia makanan yang dipikir besok. Sehingga ketika dia takut dengan hari esok, dia mati di hari esok itu. Ya. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan adalah terang, Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Abraham begitu limpahnya dalam kehidupannya. Ada satu pernyataan Tuhan yang akan membuat Abraham begitu tenangnya. Tuhan tidak berkata kepada Abraham, aku akan memberikan upah atas imanmu. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, aku adalah upahmu.
Anda bisa bayangkan itu tendangnya kehidupan Abraham. Karena Tuhan sendiri berkata, aku adalah upahmu. Bukan aku akan memberi upah. Tetapi aku adalah upahmu. Gitu. Setiap kita di akhir zaman, kalau kita tidak mempunyai Tuhan sebagai terang kita akan hidup tanpa iman, penuh keraguan, ketakutan, kecemasan, dan jangan-jangan mati dalam ketakutan. Bahkan menjelang kematian pun masih dalam ketakutan. Kenapa? Mata rohani kita terbuka. Dan kita melihat, wow, kita sedang mengarah ke kematian seperti ini. Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah keselamatanku. Lihat orang-orang itu ingin mencari keselamatan, ingin selamat. Makanya mau Kristen, mau Islam, mau apapun dengan berbagai istilahnya. Seringkali kita mendengar syukuran. Ya. Kenapa? Karena mereka mencari selamat. Kalau mereka mengadakan syukuran, itu karena mereka ingin keselamatan. Kalau kekristenan mengadakan syukuran karena sudah selamat. Itu perbedaannya. Sehingga pada akhirnya kita menemukan hal yang aneh-aneh. Ya. Semua dilakukan untuk mencari keselamatan. Baru hamil umur berapa bulan sudah dimandikan berbagai macam kembang. Suruh nginjak telur segala macam. Sampai yang aneh-aneh seperti itu. Jadi orang Kristen itu enak loh. Yang aneh-aneh yang sudah tidak masuk akal semua dihilangkan. Cukup satu aja, percaya Yesus. Tuh, kan enak. Istri saya bercerita ketika familinya meninggal. Orang yang masih menganut agama lain itu, adat lain, orang Cina. Dikatakan pakai yang topi itu. Kemudian sudah badannya gemuk harus jalan merangkak. Aduh susahnya dikatakan. Kalau sudah lihat itu kan seharusnya kita, syukur aku Kristen. Iya kan? Sayangnya banyak orang Kristen tuh tidak bangga loh jadi Kristen. Saya punya kenalan dulu penterjemah dari kalau pendeta-pendeta besar itu datang. Dia penterjemah. Sekarang masuk Hindu. Saya berpikir dulu enak, tidak kedinginan. Sekarang senangnya nyemplung ke air, kemudian air mancur, ya seperti air mancur, kerucu-kerucu ke kepalanya. Ya. Kita tidak perlu kalau mandi pakai handuk supaya tidak basah. Sekarang dikibas-kibas terus. Sekarang lihat di sini, yang saya mau tekankan, lepas apakah itu membawa manfaat atau tidak. Tetapi kekristenan memberikan kemudahan. Segala yang sukar itu sudah ditanggung oleh Yesus. Bayangkan kalau sampai dikatakan Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tetapi ketika mata rohani kita ditutup, kita tidak bisa melihat kebenaran, keuntungan dari pernyataan janji Tuhan ini. Luar biasa, banyak orang yang tidak bisa mempercayai. Sudah jelas kalau ditanya, percaya kepada Tuhan. Percaya, Tuhan mampu menggenapi janjinya, percaya. Tapi kok takut? Dan pada akhirnya kita akan berkata, oh iya. Bahkan untuk percaya pun butuh anugerah Tuhan. Ya. Untuk percaya pun butuh anugerah Tuhan. Tuhan adalah keselamatanku dalam bidang apapun. Kalau kita sudah menemukan kata selamat, keselamatan, selamat. Itu berarti mencakup kesembuhan, mencakup kemakmuran, mencakup kebebasan, kemerdekaan dari keterikatan. Pokoknya semua yang baik. Keselamatan mencakup juga shalom, damai sejahtera.
Sehingga bayangkan ketika Tuhan adalah keselamatan kita tidak takut dikatakan. Kita tidak takut. Kalau masih ada ketakutan dan selalu ketakutan, kalau masih memikirkan yang jelek-jelek ke depannya, berarti kita belum percaya, belum menjadikan Tuhan sebagai keselamatan kita. Tuhan adalah terang, berarti semuanya jelas. Diterangi, Anda tidak akan tersandung. Diterangi, Anda tahu tujuan yang Anda kemana Anda akan melangkah. Sudah terang, kecuali Anda hidup dalam kegelapan. Dan inilah waktunya, sungguh ini waktu yang tepat untuk menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Kalau tidak ada benteng, sekalipun tidak ada musuh, kita masih was-was. Ya. Bayangkan kehidupan masa lalu, ya, masa di zaman kerajaan-kerajaan, tidak tahu kapan musuh akan menyerang. Tidak tahu perampok kapan kawanan perampok itu akan menyerang. Oleh karena itu hanya rakyat yang ada di dalam benteng yang merasa aman. Ada yang menjaga, ada pengawas yang selalu melihat apakah dari jauh sudah ada serangan atau tidak. Tetapi yang di luar benteng itu merasa was-was. Keamanannya tidak jelas. Nah di sini dikatakan Tuhanlah benteng hidupku. Loh, Tuhan adalah benteng hidupku. Sampai di sini saja, bukankah kita bisa berkata, siapa yang bisa melawan Allah? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menerobos untuk membahayakan kalau Tuhan yang mengelilingi kita? Bahkan Alkitab berkata, malaikat-malaikatnya menjadi tembok berapi mengelilingi kita. Anda mungkin tidak bisa melihat dengan jelas bahwa setiap waktu, setiap saat, roh-roh jahat itu menyerang kita. Kita tidak merasakan karena Tuhan begitu baik bahwa sebelum roh-roh jahat itu menjamah kita, dia sudah harus menghadapi para malaikat yang mengelilingi kita. Itu adalah kebenaran di alam roh. Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Di sini bukan takut, gentar. Was-was. Ya kan? Khawatir. Kalau tidak ada di dalam benteng, khawatir. Sewaktu-waktu ada serangan. Sewaktu-waktu ada perampok. Kita harus ada dalam perlindungan Tuhan. Seringkali kejadian yang alami. Misalnya ada penipu yang mau nipu datang ke rumah kita. Ternyata kita sedang ada di luar sehingga tidak ketemu. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian kita mendengar orang yang mencari kita itu yang mungkin adalah kenalan kita ketangkap karena nipu. Tuh kan, coba ketemu sama aku yang ketipu. Nah, hal yang alami seperti ini sebenarnya kita itu sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus di mana kita masuk dalam perlindungannya. Bayangkan ketika kita mau pergi keluar, misalnya naik sepeda motor, naik mobil. Kemudian istri kita terlambat. Biasanya kan, biasa telat terus. Ya. Kemudian berangkatlah dengan terlambat. Tiba-tiba di depan ada kecelakaan besar. Jangan-jangan itu akan menyerang kita. Tetapi karena Tuhan membuat istri kita terlambat, suami kita mungkin ada perlu, kita terlambat berangkat, ternyata di depan sudah ada kecelakaan.
Tuhan membuat itu semua, bahkan apakah kita tahu atau tidak tahu. Tetapi marilah kita sekarang menyadari dan kita sungguh harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan menjadi benteng kita. Mungkin kelihatan alami, mungkin supranatural, tetapi yang penting adalah keselamatan kita. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, nah sekarang ini sudah jelas. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sidang jemaat, kita itu mempunyai banyak musuh. Mau yang dari roh jahat, mau orang-orang yang digerakkan oleh roh jahat, ya, kita mempunyai banyak musuh. Bahkan seringkali yang memusuhi kita, yang berniat jahat kepada kita, itu adalah tetangga yang kelihatan baik, sanak famili, keluarga yang kelihatan baik. Tidak masuk akal. Sudah ditolong, sudah menerima kebaikan kita. Ternyata menggerogoti kita, kalau bisa bahkan membunuh kita. Menyantet segala macam. Ketawa. Tapi di balik itu ada santet yang bergerak. Loh, ini adalah kenyataan hidup kita loh. Bukankah kadangkala kita berkata, kenapa ya kok ngalami gini terus? Kenapa? Ya. Karena banyak musuh. Banyak penjahat di sini. Penjahat-penjahat menyerang aku. Penjahat-penjahat menyerang aku. Baik secara nyata yang memusuhi kita, maupun yang tersenyum di hadapan kita tetapi menyerang kita, menyantet, memfitnah, segala macam. Jangan berkata, aku tidak menjahati orang tidak mungkin menjahati aku. Jangan. Kita hidup di zaman di mana kita kelihatan lebih baik aja, orang iri dan ingin menghancurkan kita kok. Kita kelihatan lebih kaya saja, ada kata-kata fitnah yang akan datang. Iya, kalau tidak korupsi tidak mungkin seperti itu. Ya. Kalau tidak nipu tidak mungkin seperti itu. Banyak penjahat. Adalah kerugian besar ketika kita dalam suasana seperti ini. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng. Seringkali saya selalu katakan kita itu terlambat. Kita itu aneh. Ya. Ibadah itu adalah latihan. Dikatakan latihan ibadah. Yang namanya latihan itu sebelum pertandingan. Ya. Bukan pada waktu pertandingan kita latihan. Banyak orang Kristen itu latihan pada waktu pertandingan. Seharusnya sebelum sakit, dia sudah berlatih ibadah, dia sudah mempelajari firman Tuhan, sudah mempercayai firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penyembuhku, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Tuhan menanggung segala penyakitku. Itu menjadi latihan dalam pikiran kita. Sehingga ketika penyakit datang, kita sudah siap untuk menghadapinya. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya kan. Kita tidak pernah latihan. Ketika penyakit datang kita baru cari ayat-ayat. Ya. Bagaimana bisa bertanding sambil latihan? Latihan sambil bertanding. Itu adalah dua tindakan yang kejadiannya harus terpisah. Ada waktu latihan, ada waktu tanding. Ketika kita mengalami kekurangan, kita mengharapkan, oh Tuhan adakan mujizat, terobosan. Mana bisa, kamu tidak pernah menabur.
Bahwa ketika kita menabur itu adalah latihan ibadah. Pada masa pertandingan di mana kita mengalami masalah dalam keuangan, dalam ekonomi, pada waktu itulah engkau akan memetik hasilnya, engkau akan menuai. Sehingga engkau akan terbebas dari masalah itu. Latihan ibadah yang benar terjadi sebelum masa pertandingan. Oleh karena itu sebelum ada penjahat yang terang-terangan menyerang kita, mari jadikan sungguh-sungguh Tuhan sebagai benteng hidup kita. Sehingga pada waktu penjahat datang, kita aman. Kita aman. Bahkan di sini dikatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Seringkali kita merasa heran. Orang-orang bahkan yang kita senyumi aja tidak pernah balas senyum. Tiba-tiba kolaps. Ya kan? Tiba-tiba pindah rumah karena bangkrut. Ya. Jangan-jangan orang itu ingin menjahati kita. Dan Tuhan yang berperang. Bahkan ketika kita tidak sadar Tuhan melindungi kita, Tuhan yang berperang. Sehingga dikatakan semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Mereka ingin membuat kita tersandung, mereka ingin membuat kita jatuh. Tetapi merekalah yang tersandung dan jatuh. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Sayangnya Tuhan yang seperti ini tidak dikejar sungguh-sungguh oleh banyak orang. Kita beribadah hanya semau kita, sebisa kita. Tidak dengan segenap hati. Bahkan di sini dikatakan sekalipun pasukan, wow, bukan hanya penjahat. Ini sekarang pasukan tentara, berarti orang-orang yang terlatih. Ya. Berarti ini orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang sangat ahli. Yang kalau kita menempatkan diri kita sebagai rakyat biasa, berhadapan dengan pasukan tentara, tidak mungkin menang. Hanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng kita, Tuhan keselamatan kita, maka Tuhan yang akan berurusan dengan tentara-tentara ini. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, dikatakan, hatiku tidak akan takut. Kalau kita lihat ayat yang sering kali saya bacakan, Mazmur pasal yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-6, di sini dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bayangkan puluhan ribu mengepung dari segala penjuru. Lihat ayat yang pertama dari pasal yang ketiga ini, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Dia dikejar-kejar oleh Absalom dan pada waktu dia sedang dikejar, dia dikepung, dia sudah tidak bisa lari kemana-mana, Daud masih bisa tidur. Dan tidurnya nyenyak lagi. Dengan penuh keyakinan dikatakan aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini iman yang bagaimana? Kalau Daud tidak mengenal Allahnya secara pribadi, maka dia akan bertindak, dia akan digerakkan oleh kedagingannya, oleh sifat-sifat alaminya. Tidak ada orang yang tidak takut ketika dikepung puluhan ribu tentara yang terlatih. Apalagi ini bukan hanya tidak takut, masih bisa tidur nyenyak. Dengan penuh keyakinan, aku pasti bangun. Ini tidak masuk akal.
Walaupun kejadian ini secara alami, ini tidak masuk akal. Ini adalah pengalaman supranatural. Ya. Tidak takut ketika dikepung. Bayangkan misalnya seperti kejadian villa yang digeruduk itu. Apakah anak-anak tidak takut? Takut. Kalau kita ada di sana, bisa kita takut? Takut, wajar. Tetapi ada kekuatan lain, keadaan lain supranatural di mana ketika Tuhan menyelimuti kita, ketika kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kok bisa ya tidak takut? Kan seperti itu. Ada damai, ada ketenangan, ada keyakinan bahwa Tuhan pasti bertindak. Kok bisa tidak takut? Ingat, itu tidak kita buat-buat, kita tidak memaksa dengan tekad kita untuk tidak takut. Karena kalau hanya mengandalkan tekad kita, pastilah kita takut. Itu akan seperti menyelimuti kita. Tenang gitu. Jadi lihat di sini bahkan pengalaman Daud lebih mengerikan dari pengalaman di Jawa Barat itu kan. Dikepung tentara-tentara yang terlatih. Puluhan ribu dikatakan mengepung. Tapi dia masih tetap bisa tidur nyenyak. Ayat yang ketiga. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku. Mazmur 27. Hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Dan sampai saat ini pun bangsa Israel begitu percayanya kepada Allahnya. Bayangkan dalam perang-perang dengan Iran pun hanya sedikit, kalau tidak salah hanya mainnya itu 6 orang kalau tidak salah yang meninggal. Diserang rudal seperti itu. Dan ada omongan lucu-lucuan yang berkata Indonesia mau membantu untuk berperang dengan Israel. Tidak takut dengan Israel. Jangan katanya. Rumah di Israel itu sudah dilindungi oleh dom-dom pelindung. Kita ini rumahnya KPR dia bilang. Mana ada domnya. KPR-nya belum lunas lagi. Ya. Sudah tidak usah terlalu muluk-muluk dikatakan. Ya. Jadi lihat di sini bahkan sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Bahwa sebenarnya bukan hanya soal dom itu yang melindungi. Tetapi karena bangsa Israel sungguh-sungguh mempercayai Yehova mereka, itu yang menjadi pelindung mereka. Rudal kok jatuhnya di sawah, ya kan? Rudal kok jatuhnya sedangkan yang rudalnya Israel bisa kena pas ke sasaran. Itu kan semua disetting pakai. Tidak mungkin kan nyasar seharusnya kalau bukan ada tangan yang luar biasa yang ikut bergerak. Dan pemazmur sudah mulai dulu kala berkata, sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Bahwa Tuhan akan membentengi dia. Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Hanya inilah yang kudambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Luar biasa ya. Seorang raja yang mempunyai satu saja kerinduannya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan dikatakan. Hanya inilah yang kudambakan. Hanya inilah yang kudambakan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Bayangkan seorang raja yang bisa menikmati rekreasi kemanapun juga. Bayangkan seorang raja yang bisa menikmati apa saja, dimanapun juga.
Tetapi dia tidak menginginkan itu semua. Hanya satu yang diminta, hanya satu yang didambakan. Dikatakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Bayangkan dengan kebanyakan orang Kristen di akhir zaman. Bayangkan anak-anak kita, mau ibadah saja harus dibanguni. Harus dipaksa, mandi, jangan telat. Tidak ada kerinduan sama sekali. Mereka berpikir video game lebih bagus. Mereka berpikir tidur lebih lama, lebih enak. Bayangkan kita ketika kita mau beribadah, aduh ibadah lagi. Ya. Datang telat, kalau retreat tidak telat. Ya kan? Bayangkan Daud yang berkata, pada waktu ibadah dia akan saling dorong dengan orang supaya dia itu bisa datang pertama kali. Itu Daud. Ya. Kerinduannya sampai seperti itu. Kita selalu berpikir kalau kita rekreasi, enak, segar. Tetapi Daud sebaliknya. Yang membuat dia merasa enak ketika dia ada di tempat ibadah. Padahal Daud memiliki segalanya. Dia mau rekreasi keliling dunia pun dia bisa. Tetapi heran ya, kerinduannya hanya tinggal di rumah Tuhan. Bahkan dikatakan bukan 2 jam, bukan 3 jam. Ya, ibadah-ibadah kita kan semuanya di courting kan kalau di kota besar. Dulu 2,5 jam, jadi 2 jam. Sekarang jadi 1,5 jam. Ada lagi yang 1 jam. Semuanya di courting. Sedangkan Daud berkata, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu kalau bukan karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, tidak mungkin ada pernyataan seperti ini. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan Kathryn Kuhlman berkata, ambil semua milikku, hidupku Tuhan. Yang penting Engkau Roh Kudus menjadi milikku. Dan dikatakan Kathryn Kuhlman berkata, aku tidak memiliki apa-apa kecuali hadirat Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Kalau selama pengiringan kita dengan Tuhan, semakin banyak keinginan kita akan hal-hal duniawi. Semakin keinginan kita dirangsang. Wah, Tuhan mampu mencukupi, kita ingin lebih lagi. Tuhan mampu untuk mengadakan mujizat, membawa aku keliling dunia, tambah ingin lagi. Kalau itu yang terjadi, Anda sedang ada di dalam jalur iman yang salah. Anda sedang disesatkan. Iman yang benar semakin mematikan keinginan-keinginan daging. Keinginan kita yang dahulu yang begitu banyaknya semakin berkurang, semakin berkurang. Diganti oleh kerinduan kita akan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap, kata segenap hatimu. Berarti tidak ada tempat lain untuk hal-hal yang lain. Dengan segenap jiwamu, tidak ada hal yang lain kecuali Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu, tidak ada tempat yang lain kecuali Tuhan. Dan dengan segenap akal budimu. Itu pada akhirnya yang membuat pernyataan ini selaras. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Sama dengan di sini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa Daud bisa betah? Karena di sini dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahwa orang yang merindukan Tuhan pasti mengalami kemurahan dari Tuhan. Ada aja kejutan-kejutan dari Tuhan. Ya. Ada saja.
dan menikmati baitnya. Menikmati baitnya. Ada orang-orang yang tidak bisa menikmati bait Allah. Ya. Kan tidak tahu diri kalau kita tidak bisa menikmati bait Allah. Roh Kudus saja menikmati kita kok. Buktinya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Dan dia betah kok tinggal di dalam kita. Dia menikmati kita. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Bait Allah tanpa Allah, percuma. Ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang masih muda yang berkata begini. Sarung tangan itu dicocokkan dengan jari-jari tangan kita. Sarung tangan adalah gambaran dari tangan kita, jari kita. Walaupun sarung tangan itu ada kalau tidak ada jari kita, itu sarung tangan percuma. Baru ketika tangan kita dimasukkan ke sarung tangan itu, maka sarung tangan itu berfungsi. Dan ingat ya katakan, kita ini diciptakan sebagai gambaran dari Allah. Bahwa kalau Allah tidak ada dalam hidup kita, maka hidup kita hanya seperti sarung tangan itu. Tidak ada gunanya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berfungsi apa-apa. Baru ketika Allah itu ada di dalam kita, baru kita bisa berfungsi sesuai dengan keinginan Allah. Bahwa kebenaran-kebenaran yang sederhana ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka menganggap diri mereka berguna tanpa Tuhan. Mereka menganggap diri mereka bisa tanpa Tuhan. Sarung tangan tidak berguna, tidak bergerak kalau tidak ada tangan di dalamnya. Demikian pula kita sebagai ciptaan Tuhan tidak bisa bergerak kalau Tuhan tidak tinggal dan bergerak di dalam kita. Menikmati baitnya, menikmati Tuhan. Menikmati baitnya, betah tinggal dalam baitnya. Bahkan ayat 5 mengatakan sebab Tuhan akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menjembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Perhatikan ini, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Pondok, kemah itu berbicara tentang hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Bahwa ternyata hadirat Tuhan bukan hanya sebagai atmosfer yang membuat kita merasa enak, atmosfer yang membuat kita merasa merinding, atmosfer yang membuat kita merasa terharu, ingin menangis sendiri. Bukan hanya itu. Ternyata hadirat Tuhan yang begitu kuat adalah tempat perlindungan kita. Bahwa santet-santet tidak akan bisa menembus hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Virus-virus penyakit tidak akan bisa menembus hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Itu berbicara tentang pondok dan kemahnya. Kita ada di dalam pondok Allah. Kita ada di dalam kemah Allah. Menjadi tempat persembunyian dikatakan. Tempat perlindungan. Hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu betapa pentingnya dalam setiap ibadah. Kita itu beribadah sampai hadirat Tuhan melingkupi tempat kita beribadah. Hadirat Tuhan sampai melingkupi kita. Dan ketika kita pulang pun hadirat Tuhan tetap melingkupi kita. Sehingga setiap serangan tidak akan pernah kena kepada kita. Hadirat Tuhan itu yang melindungi. Jangan beribadah asal. Kita harus beribadah sungguh-sungguh sampai hadirat Tuhan itu melingkupi kita. Jangan hanya sekedar berdoa.
Berdoalah sampai hadirat Tuhan melingkupi kita. Kedagingan harus dimatikan. Selalu setiap satu kedagingan dimatikan, hadirat Tuhan, kekuatan hadirat Tuhan akan semakin bertambah di dalam kita. Sehingga pada akhirnya Kathryn Kuhlman bisa, ketika dia berjalan saja, orang yang dilewati bisa terhempas. Ya. Semakin kita mati daging kita, hadirat Tuhan akan semakin kuat. Ia menjembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan tidak mungkin tidak, pasti akan mengalami promosi dari Tuhan. Mengangkat aku ke atas gunung batu. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Siapa yang tidak kenal Salomo yang membangun bait Allah sedemikian rupa? Siapa yang tidak mengenal Paulus? Ya, setiap dia datang, kehebohan pasti terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ini tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka membawa hadirat Tuhan. Bahkan Rasul Petrus dikatakan, bayangannya itu kan sebetulnya berbicara hadirat Tuhan. Karena terjemahan lain sebenarnya berkata radiasi. Bukan bayangan, radiasi. Berarti hawa yang dibawa, berarti hadirat Tuhan yang melingkupi dia. Ketika kena kepada orang di sampingnya, orang itu disembuhkan. Oleh karena itu di sini dikatakan, mengangkat aku ke atas gunung batu. Bahwa kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak bisa tidak hanya masalah waktu, engkau akan dipromosikan Tuhan. Engkau akan ditinggikan. Ya. Ada waktu-waktu engkau disembunyikan, iya, supaya engkau terus dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Terus dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Sepertinya tidak ada gerakan bertahun-tahun, iya, sebab engkau sedang terus diperbarui dalam hadirat Tuhan. Pada waktunya engkau akan dipromosikan, engkau akan ditinggikan. Orang-orang akan heran, kok bisa ya, kok bisa? Rahasianya ada di tempat tersembunyi bersama Allah. Bukan mengasah kemampuan keterampilan, tetapi rahasianya berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Engkau akan ditinggikan. Saya paling bingung kalau orang-orang bertanya, Pak Yusak karunianya apa? Ada orang yang mengatakan karunia nubuatan, itu kan membuat saya bingung. Kalau saya tidak bernubuat bagaimana? Ada yang mengatakan karunianya Pak Yusak mengusir setan. Wah, berarti kan harus ada setan terus. Saya tidak pernah bingung. Saya tidak perlu mencari orang yang kerasukan. Saya tidak peduli orang mau mengatakan apa. Yang terpenting adalah kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita membawa hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu yang tepat Tuhan akan terus membawa kita. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku. Wow, ketika Tuhan meninggikan kita. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku, menghadapi musuh-musuhku yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Lihat di sini, setelah Tuhan meninggikan, dikatakan maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Setelah Tuhan meninggikan, bukan waktunya untuk dijatuhkan lagi. Tuhan menegakkan, ditinggikan dan tetap tegak. Ya. Jangan seperti istilah, iya Tuhan katanya kehidupanku seperti roda yang berputar. Jangan sampai hanya kempes Tuhan ketika aku di bawah. Karena pasti tidak bisa berputar lagi dikatakan. Ya.
Ingat, ketika kita sudah di atas, jangan punya pikiran duniawi. Bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Ya, sekarang di atas, Bu. Berarti siap-siap untuk ada di bawah. Oh tidak. Ayat ini mengatakan, Anda mau percaya kepada kehidupan duniawi, pendapat-pendapat dunia, atau percaya kepada Tuhan, firman Tuhan. Dikatakan setelah dia mengangkat aku ke atas gunung batu, setelah dia mempromosikan, maka sekarang aku menegakkan kepalaku. Tuhan akan membuat kita tetap tegak. Tuhan akan membuat kita tetap ada di atas. Tidak turun. Itu firman Tuhan. Tetapi seperti Tuhan kepada Musa berkata, saya pun mau berkata seperti itu. Hari ini aku perhadapkan kepadamu. Engkau mau percaya kepada pendapat dunia atau engkau mau percaya kepada firman Tuhan? Pendapat dunia hidup kita seperti roda yang berputar. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan sudah meninggikan, engkau akan tetap tegak di tempatmu itu. Itulah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dalam kemahnya, aku hendak mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bahwa Raja Daud di sini berkata, dia masuk ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Bahwa memberi korban itu adalah persembahan yang sangat besar. Kalau sudah dikatakan korban, itu persembahan yang besar. Tapi luar biasa, dia memberikan persembahan korban dengan sorak-sorai dikatakan. Dengan nyanyian, dengan bermazmur. Bayangkan itu. Yang namanya korban. Ini besar. Tapi dia bisa memberi dengan bersorak-sorai. Seringkali kita memberi, aduh ada lagi sumbangan untuk gereja. Tidak bisa memberi dengan bersorak-sorai. Sehingga tidak heran ketika kita memberi, kita malah setelah itu kekurangan. Kenapa? Sikap hati kita tidak benar. Kita mengeluh. Kita sedih dalam memberi. Tetapi Daud berkata, dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan korban. Nah sikapnya ini loh perhatikan. Dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi. Dan aku bermazmur bagi Tuhan. Bayangkan itu. Memberikan persembahan yang begitu besar. Sambil menyanyi, sambil penuh ucapan syukur. Dengan hati yang bersuka cita. Luar biasa. Seringkali kita memberi dengan mengeluh. Sehingga tidak heran. Pemberian kita itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tidak heran kita terbuka terhadap serangan roh-roh jahat. Miliki hati yang benar. Kau memberi, puji Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Engkau harus disertai dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan semangat bersorak-sorak. Dengan bermazmur, dengan menyanyi. Dan engkau akan hidup dalam berkelimpahan. Engkau pasti berkelimpahan. Engkau tidak akan kekurangan. Karena Tuhan berkata, aku adalah upahmu. Bukan aku memberi upah, tetapi aku Tuhan adalah upahmu. Berarti dari pernyataan ini kita tidak akan kekurangan apapun juga. Karena Tuhan yang menjadi upah kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya serahkan kepada Yohani.